Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Rosaini. Saya dari kelas B semester 6. NPM saya 1711080148. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Isu Etis dan Hukum. Yang pertama adalah isu privasi dengan perangkat telekomunikasi. Apa sih isu privasi dengan perangkat telekomunikasi? Yang pertama yaitu ada Jungmail. Apa sih Jungmail itu? Jungmail adalah suatu pesan sampah yang berarti pengiriman pesan atau surat elektronik terjadi secara bersamaan dalam jumlah banyak kepada salah satu alamat email. Dan mungkin keberadaannya pun bisa dibilang mengganggu. Kenapa? Karena mayoritas Gmail ini adalah hanya berisi tentang promosi, tawaran, iklan, bahkan hanya sebatas tipuan belaka. Karena Gmail ini bisa dikatakan pesan sampah atau pesan yang tidak terlalu penting. Apa sih penyebab Gmail ini terjadi? Ada 3 penyebab. Yang pertama yaitu jangan sampai terjadi filter konten. Dalam hal ini, pesan yang Anda terima akan masuk ke dalam kontak atau spam yang tidak muncul dari notifikasi pesan masuk. Maksudnya kenapa? Di sini banyak sekali iklan-iklan yang terjadi pada saat konten terjadi. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang sopan dan serta mematuhi aturan-aturan masing email agar konten email Anda lulus sensor. Ini dapat menghindari Gmail Anda masuk ke email Anda. Yang kedua yaitu pengirim email Anda atau penerima sebagai spam. Maka otomatis pesan akan masuk ke dalam kontak spam. Yang ketiga adalah keseringan mengirim pesan atau sering melakukan spam dan kondisi IP address atau alamat IP yang tidak bagus. Poin yang kedua yaitu hacker. Apa sih yang dikatakan dengan hacker? Hacker adalah dia menganalisis atau memodifikasi serta menerobos masuk ke dalam akun seseorang tanpa izin. Hacker ini pun dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah hacker amatir. Apa sih hacker amatir itu? Hacker amatir bisa dikatakan hacker yang tidak bertanggung jawab atau mementingkan diri sendiri atau pribadi. Yang pertama, poinnya adalah sebagai ajang balas dendam. Kenapa bisa dikatakan ajang balas dendam? Karena merasa sakit hati atau dibully. Jadi si hacker ini merasa dibully oleh si pemilik akun yang ingin dia hacker. Di situ adalah motivasi muncul untuk menghacker akun seseorang tersebut. Yang kedua adalah iri hati. Apa sih iri hati itu? Iri hati ya bisa dikatakan dengan iri dengan kesuksesan orang tersebut. Maka ia memotivasi untuk menghacker akun orang tersebut dengan alasan ia iri melihat kesuksesan orang tersebut. Nah, yang ketiga ini dia ingin terkenal dan dikenal. Tapi cara ini dia lakukan dengan cara kriminal atau menerobos akun seseorang tanpa melihat sisi buruk dan mencoreng nama baik keluarganya tersebut. Poin selanjutnya ialah hanya sekedar iseng. Kenapa? Banyak sekali anak muda yang hanya ingin coba-coba tanpa tahu dampak selanjutnya seperti apa. Dan poin selanjutnya yaitu butuh uang. Tidak memungkinkan setiap orang pasti akan membutuhkan uang. Dengan cara tersebut atau dengan cara jalan pintas, orang dapat mengambil jalan pintas hanya untuk mendapatkan uang hanya sekejap mata. Dan selanjutnya ialah mengungkap rahasia privasi orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu saja seseorang memiliki rasa iri dalam hati melihat keberhasilan seseorang. Ini dia bisa dilakukan dengan cara di sosial media seseorang tidak mempublikasikan semua profil dan kegiatannya, tetapi di luar pengetahuan dia ada seorang hacker yang ingin membuka privasinya hanya untuk
mengungkapkan atau mempermalukan si yang mempunyai akun tersebut. Nah, yang terakhir yaitu akuisisi akun kepemilikan. Apa sih akuisisi akun kepemilikan? Yaitu mencuri dan mengakuisisi akun kepemilikan properti online, misalnya email, biasanya kemudian digunakan untuk kepentingannya atau kepentingan pribadi. Nah, poin selanjutnya yaitu hacker yang profesional. Ini berbeda sekali dengan hacker amatir seperti yang tadi. Hacker profesional yaitu hacker profesional, dia bisa dikatakan untuk kepentingan banyak pihak. Contohnya itu kepentingan negara dan spionase, yaitu bela negara. Kenapa? Karena kadang kita memiliki uh, keahlian hacker bukan hanya untuk kepentingan negatif, tetapi juga ada kepentingan positif. Ya, hacker profesional ini bisa dia membongkar tipu daya atau yang ingin memiliki niat menipu seseorang. Jadi hacker profesional ini untuk kebutuhan semua pihak atau kebanyakan pihak. Nah, dari poin-poin tersebut bisa dikatakan dengan ada jengmail, ada hacker, dan ada phishing atau malware. Nah, di sini saya akan melanjutkan poin yang kedua. Yang poin kedua yaitu HIV atau AIDS. Apa sih penyebab dari HIV/AIDS? Penyebab HIV atau AIDS yaitu bisa terjadi dari lingkungan, kebiasaan, atau pergaulan. Ini bisa kita cegah dengan 3 tipe. Yang pertama adalah HIV yang ditularkan melalui air liur yang bercampur. Dari poin tersebut, kita bisa mengambil langkah bahwasannya kita tidak sembarangan untuk minum atau makan dalam satu wadah yang sama. Kenapa? Karena HIV dapat menular dengan air liur tersebut. Yang kedua yaitu makan dan minum secara bersamaan. Itu yang saya katakan tadi, bahwasanya kita tidak boleh sembarangan untuk makan atau minum dari beberapa orang yang tidak kita kenal. Karena banyak sekali orang memiliki penyakit HIV atau AIDS itu tidak terlihat dengan kasat mata. Oleh sebab itu kita harus menjaga kebersihan dengan baik dengan cara menjaga diri kita dari pengaruh orang-orang di sekitar. Yang terakhir yaitu bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, ini juga dapat terjadi di saat kita berjabat tangan dengan orang memiliki HIV atau AIDS. Tetapi poin ketiga ini tidak terlalu memberi dampak yang buruk. Yang poin pertama dan kedua itu lebih sering terjadi penularan yang sangat cepat. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.